Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pemerintah dalam Makroekonomi Islam. Sebelum kami memulai menjelaskan materi, pertama-tama saya perkenalkan teman kelompok saya. Yang pertama itu Nur Hayati sebagai pemateri pertama dan saya sendiri sebagai pemateri kedua. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama, Saudari Nur Hayati, untuk memaparkan materinya. Pemerintah dalam makroekonomi Islam. Yang pertama, pemikiran tokoh Muslim tentang peran pemerintah terbagi menjadi tiga, yaitu Ibnu Khaldun 732 sampai 845 Hijriah atau 1332 sampai 1406 Masehi. Ibnu Khaldun adalah seorang filsuf Muslim terkenal yang hidup pada abad ke-14. Dalam karyanya yang terkenal, Muqaddimah, Ibnu Khaldun mengemukakan konsep asabiyah yang mencakup konsep kepemimpinan dan pemerintahan. Menurutnya, pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan keadilan sosial dan ekonomi. Pemerintah harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah ketidaksetaraan ekonomi dan memberikan perlindungan pada rakyatnya. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun telah mendahului pemikiran ekonomi Barat. Ibnu Taimiyah memiliki pengetahuan yang luas sehingga mampu menulis pemikiran ekonomi dalam perspektif yang komprehensif. Ibnu Khaldun mempunyai pandangan yang jelas tentang hubungan faktor-faktor dinamika sosial, moral, ekonomi, dan politik yang berbeda, namun saling berkaitan satu sama lain dan berperan terhadap kemajuan masyarakat. Kedua, Ibnu Taimiyah 661 sampai 728 Hijriah atau 1263 sampai 1328 Masehi. Ibnu Taimiyah, seorang ulama terkenal dalam sejarah Islam, berpendapat bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga keadilan ekonomi dalam masyarakat. Menurutnya, pemerintah harus mengawasi dan mengatur pasar untuk memastikan tidak ada eksploitasi atau ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Ibnu Taimiyah menjelaskan tiga teori keadilan dalam aktivitas ekonomi, yaitu upah yang adil, keuntungan yang adil, dan harga yang adil. Konsep harga yang adil yaitu tarif di mana orang menjual barangnya dengan secara umum dan diterima sebagai seimbangan pada masa dan tempat yang khusus. Kemudian Ibnu Qayyim 691 sampai 751 Hijriah atau 1291 sampai 1350 Masehi. Pemikiran Ibnu Qayyim dipengaruhi oleh Ibnu Taimiyah yang menjadi gurunya selama 16 tahun. Ibnu Qayyim memberikan perhatian kepada kajian zakat. Ibnu Qayyim menekankan prinsip keadilan dalam besaran zakat atau nisab. Ibnu Qayyim memperkenalkan konsep penetapan besaran zakat disesuaikan dengan keterlibatan tenaga kerja dalam suatu aktivitas produksi, di mana semakin banyak tenaga kerja yang terlibat pada suatu proses produksi, maka semakin kecil besaran zakatnya. Harta temuan dikenakan zakat yang tinggi 20% karena tidak banyak pekerja yang dilibatkan, sedangkan hasil panen dikenakan zakat 10% bagi ladang yang menampung air hujan. Materi yang kedua yaitu peran pemerintah dalam sistem ekonomi Islam. M.A. Manan di dalam bukunya yang berjudul Teori dan Praktik Ekonomi Islam menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. N. Metwali mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah
ilmu yang mempelajari perilaku muslim yang beriman dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al-Quran, hadis Nabi Muhammad, ijma, dan qiyas. Dalam sistem ekonomi Islam, peran pemerintah mencakup beberapa aspek penting untuk mencapai tujuan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang pertama, penegakan hukum Islam. Pemerintah bertanggung jawab untuk menegakkan hukum-hukum Islam yang terkait dengan ekonomi seperti hukum-hukum yang berkaitan dengan keadilan dalam perdagangan, transaksi, dan pemenuhan kewajiban-kewajiban keagamaan seperti zakat dan infak. Kedua, pengaturan dan pengawasan. Pemerintah mempunyai peran dalam mengatur dan mengawasi pasar agar beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kemudian ketiga, distribusi kekayaan yang adil. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat. Mereka dapat menggunakan instrumen seperti zakat dan pajak untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan bahwa kebutuhan dasar semua warga terpenuhi. Kemudian keempat, stabilitas ekonomi. Pemerintah harus bekerja untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mencapai kesejahteraan umum. Kemudian kelima, pengembangan infrastruktur dan investasi. Pemerintah memiliki peran dalam pengembangan infrastruktur dan investasi untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Keenam, pendidikan dan kesadaran. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam melalui pendidikan dan kampanye informasi. Ini membantu masyarakat memahami nilai-nilai ekonomi Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen juga merupakan tanggung jawab pemerintah dalam sistem ekonomi Islam. Mereka harus memastikan bahwa konsumen dilindungi dari praktik-praktik yang merugikan dan adil dalam transaksi ekonomi. Dengan menjalankan peran-peran ini, pemerintah dapat memainkan peran yang krusial dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang ditujukan untuk mencapai keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan keselamatan spiritual dan material bagi semua warga.
Terus yang kelima yaitu pengembangan infrastruktur. Pemerintah memiliki peran dalam mengembangkan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, termaksud pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus yang keenam yaitu pendidikan dan kesadaran. Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam melalui pendidikan dan kampanye informasi sehingga masyarakat dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketujuh yaitu perlindungan lingkungan. Pemerintah harus memperhatikan perlindungan lingkungan dalam setiap kebijakan ekonomi yang diambil, memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak merusak lingkungan dan sumber daya alam sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam Islam. Terus yang terakhir yaitu kesejahteraan sosial. Pemerintah menyediakan layanan sosial seperti perumahan, layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan mengurangi kesenjangan sosial. Baik, itulah tadi materi yang sempat kelompok kami bawakan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.